Selamat malam. Kami mengucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Kami menyapa dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Yuli Nurhayati di Kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Yuli. Kiranya Tuhan berikan kekuatan serta kesehatan sepanjang malam hari ini sampai esok hari. Dan kemudian ada juga aku dengan nama Diki Nathan, Pak Stephen yang ada di Mimpiran Purbalingga. Selamat malam Pak Stephen dan keluarga. Kiranya sehat selalu dan dalam berkat kemurahan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya hati kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau menghampiri Dia dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan. Dan biarlah rumah Tuhan menjadi kerinduan kita, tempat kita bertemu dengan Tuhan, di mana kita mengenal Dia lebih lagi. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
maupun dari luar kota Purwokerto yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan. Mari kiranya Engkau bekerja, Engkau menjamah tiap-tiap kami. Engkau bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, di mana sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, dialah pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu, dan dengan kuat kuasa hikmat marifat-Mu hamba-Mu menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu yang Engkau sudah persiapkan buat kami malam hari ini. Kami mau menyambut berkat-Mu, firman-Mu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam saudara Facebook yang dikasih Tuhan, juga saudara-saudara yang sedang menikmati di channel YouTube. Kiranya saudara semua
saat ini menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah tabib yang ajaib. Tuhan itu adalah maha kuasa. Dialah Yesus penyembuh, Allah yang luar biasa, Jehovah Rafa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang, untuk membahas dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Malam hari ini kita akan bincang-bincang dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 18. Di situ judul perikop kita dalam Alkitab, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya. Saya akan membacakan untuk saudara, dan saudara silakan menyimak baik-baik. Juga saudara yang mempunyai kitab Alkitab, silakan membuka Alkitab saudara. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergabung bersama kami malam hari ini
Bapak Musteja yang ada di Petoran Solo, Shalom. Juga Pak Stephen yang ada di Mipiran, Ibu Yuli yang ada di rumahnya, juga Pak Victor yang saya tidak tahu sudah pulang atau belum, ya. Kiranya malam hari ini, dan juga saudara-saudara yang sudah bergabung malam hari ini, kiranya saudara menangkap pesan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi pesan malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, malam hari ini saya ingin mengajak saudara berbincang-bincang bahwa Yesus itu penyembuh. Nah, satu hal yang menarik bahwa Yesus dikenal sebagai tabib yang ajaib. Ya, apa sih pekerjaan Yesus sehingga Yesus berkata dalam ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus itu bekerja. Yesus itu bukan seorang pengangguran. Sampai hari ini dikatakan bahwa sampai hari ini, ya, Bapakku masih bekerja dan aku pun juga bekerja, ya kan? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau melihat, mendengar, membaca bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang bekerja, ya, bukan Tuhan yang duduk manis, ya, di tahtanya, tapi Tuhan yang sedang menyelesaikan proyeknya, ya. Kalau zaman ini kita melihat, kita percaya bahwa Yesus, Tuhan, sedang menyelesaikan proyek. Apa proyeknya? Yaitu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah tempat itu selesai, setelah tempat itu clear, maka ia akan datang kembali menjemput kita semua yang percaya. Nah, proyeknya, ya, ada indikasi bahwa menyediakan tempat. Satu. Yang kedua, ya, kalau Yesus itu seorang pekerja, ya, dikatakan yang bukan pengangguran, apa yang menjadi pekerjaan Yesus sampai hari ini selain membangun proyek, ya, tempat tinggal bagi orang yang percaya, ya, bekerja sampai hari ini, yaitu mengadakan pengampunan dan pembangunan. Pembangunan apa? Ya, bukankah Yesus datang itu kalau sudah ada banyak orang bertobat? Ya, Yesus datang yang kedua kali ketika banyak orang bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, proyek yang dikerjakan oleh Yesus, pekerjaan Yesus, ya, sesuatu yang luar biasa. Kita punya Allah yang patut diteladani, punya Tuhan yang patut diteladani, yang patut dicontoh. Kalau saudara mengaku bahwa saudara itu muridnya Yesus, maka saudara mau tidak mau, ya, akan meneladani Yesus yang menjadi pekerja aktif, bukan menjadi orang yang santai-santai, ya kan? Di sini dikatakan indikasi pada parekop ini adalah Yesus sedang memberikan penawaran, ya, kepada orang-orang yang sakit, ya kan? Dengan satu kalimat
Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Jadi pekerjaan Yesus yang tampak terlihat dalam perikop bacaan kita saat ini adalah bahwa Yesus bekerja sebagai tabib yang ajaib, ya. Yesus penyembuh, ya. Yesus menawarkan keselamatan. Yesus menawarkan pengampunan, ya. Ketika orang yang sakit itu diampuni dosanya oleh Tuhan, maka di situ sembuhlah sakit penyakitnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan mengulas sedikit demi sedikit, ya, bagian-bagian tertentu, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat pertama di situ dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, ya. Jadi kejadiannya pas hari raya. Jadi biasanya kalau pada hari raya yang kita alami, yang kita lakukan di budaya kita masing-masing, ya, di Indonesia khususnya dan di Purwokerto, nah, secara khusus biasanya kalau mau hari raya, menjelang hari raya, orang itu akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan hari raya. Dan pada hari raya itu semua keluarga berkumpul, ya, saling silaturahmi, ya kan. Kalau ada budaya saudara kita itu saling maaf-memaafkan. Nah, saudaraku, tapi di dalam kekristenan, ketika hari raya itu, ya, orang-orang Kristen itu berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kehidupan mereka. Nah, biasanya kalau hari raya yang ada apa kira-kira? Makanan. Ada banyak makanan, ya. Yang tadinya tidak biasa menyediakan makanan di meja, ya, tiba-tiba ada makanan, jajanan yang ada di meja yang biasanya cuma sambal, tempe, tahu. Nah, saudaraku, Sayur bening. sayur bening. Nah, di hari raya itu keluarga akan mengadakan menu yang istimewa, ya, misalnya dengan memotong ikan Ayam. asin. Ya kan? Ya, yang biasanya tidak masak ayam, ya beli ayam dimasak. Ya, bisa ayam bakar, ayam panggang, juga ayam-ayaman. Ya, dari tepung dan dari telur mungkin, ya. Nah, saudaraku, biasanya orang bersukacita bergembira di hari raya. Tapi apa enaknya bagi orang yang sedang sakit? Ya kan? Saudaraku, apa enaknya hari raya itu bagi orang yang sedang sakit? Ya, pada saat itu dikatakan, ya, ada indikasi orang yang sakit di dekat kolam Bethesda itu berapa tahun? 38. Berapa tahun? 38 ayat 5. 38 tahun lamanya sakit. Nah, apa enaknya, ya, hari raya ketika kondisi sedang sakit? Bahkan di situ dikatakan pada hari Sabat, hari perhentian. Apa enaknya juga, ya, hari Sabat, hari perhentian ketika seseorang mengalami sakit yang parah, ya kan? Tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan, ya. Tubuh terasa lemas, ya. Mata berkunang-kunang, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat, di situ justru sedang sakit. Apa enaknya? Hari raya, hari yang penuh sukacita, ada banyak makanan yang disajikan. Apa enaknya orang sakit biasanya, ya, sulit untuk menikmati makanan yang enak. Nah, disitulah Yesus
datang. Ya, Yesus datang kepada orang-orang yang sedang sakit. Jadi Yesus datang ke dunia, ada salah satu pekerjaannya yaitu menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Tentunya menyembuhkan yang sakit, karena ia dikenal sebagai tabib yang ajaib. Ya kan? Kalau dikenal dengan tabib yang ajaib, ya tugasnya menyembuhkan orang sakit. Pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan Yesus? Dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi yang aneh, saudaraku, ketika Yesus menawarkan kesembuhan kepada orang yang sakit selama 38 tahun itu, saya mendapati jawaban yang aneh. Kira-kira kalau saudara sedang sakit ya, bertahun-tahun, ketika ada orang memberikan garansi, maukah engkau sembuh? Pasti saudara akan menjawab, iya, saya mau sembuh, apapun, wah, berapapun, wah, berapapun harganya, saya akan bayar. Biasanya orang yang akan menukar kesembuhan dengan uang. Ya, karena tidak mau terikat bahwa kesembuhan itu adalah otoritas Allah. Tapi ada orang yang mau untung-untungan, kalau saya bayar sekian, saya berharap itu bisa sembuh. Tapi Yesus tidaklah demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus, penawaran Yesus, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kolam Bethesda itu sewaktu-waktu hanya sekali goncang, dan siapa yang pertama kali masuk dialah yang sembuh. Hanya satu kesempatan, ya, hanya satu orang yang mendapatkan kesempatan, sementara di situ ada banyak orang sakit yang antri, yang berkumpul, yang bertebaran di tepian ya kolam Bethesda. Nah, kalau saudara ditawarkan kesembuhan, apakah saudara akan menjawab seperti orang yang sedang sakit 38 tahun yang sepertinya nggak nyambung? Bukankah sudah ada penawaran, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Mau sekali. Nah, mau banget apa mau banget sekali? Ya kan? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan tidak perlu berbelit-belit, ya kan? Tinggal mau aja. Kenapa pakai kata-kata yang harus dirangkai-rangkai? Ya, tinggal jawab yes, ya. Amin, ya, saya mau. Tidak perlu alasan, tidak perlu pertanyaan yang lain, ya kan? Di sini tidak ada orang yang menurunkan aku. Loh, yang mau menyembuhkan sudah di depan mata, kok mau turun ke kolam Bethesda? Gimana toh ceritanya ini? Saya juga heran-heran ketika saya baca berulang-ulang. Orang ini mudeng nggak sih? Orang ini mengerti nggak sih? Ya, wong ditawari kesembuhan, mau disembuhkan, mau diobati, kok masih ngomong tidak ada orang yang menyemplungin aku? Ya, apakah harus nyemplung dulu? Kan itu cuma satu kesempatan, hanya satu orang. Sekali goncang, satu kali orang nyemplung, sekali aja itu orang sembuh. Ya kan? Kok ditawarkan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sudah ada di depan mata, kenapa mencari sesuatu yang sulit? Ada banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit 38 tahun ini. Sudah Tuhan kasih tawaran yang mudah, tapi banyak orang Kristen itu yang tidak mudeng-mudeng. Maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku mau sembuh. Sudah cukup seperti itu. Tapi ada banyak orang, bagaimana caranya? Aku gak punya uang, harus pergi ke dokter, harus pergi ke rumah sakit, ya kan? Ya kan? Nanti siapa yang ngantar? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah itu mirip-mirip dengan orang yang sakit 38 tahun ini? Yesus
tabib yang ajaib, Yesus itu penyembuh, Yesus itu masih bekerja sampai sekarang. Ya. Ayat 17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus masih bekerja sampai hari ini. Jadi, kesembuhan itu, mukjizat itu masih tersedia bagi orang yang menerima tawaran Tuhan. Maukah engkau sembuh? Ya. Jawabannya hanya satu. Jika saudara menginginkan kesembuhan, saudara, yes, amin, saya mau sembuh Tuhan, tolong aku. Nah, siapapun saudara, dimanapun saudara, apa yang menjadi keluhan saudara, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang lemah tubuh, mungkin saudara sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, membuat hidup saudara mengalami susah karena kondisi sakit penyakit. Percayalah saat ini bahwa Tuhan Yesus sedang menjumpai hidup saudara. Tuhan Yesus sedang berada di hadapan saudara. Dan ia sama halnya menawarkan kepada orang yang sakit 38 tahun itu, maukah engkau sembuh? Jawaban saudara menentukan kesembuhan dan kesehatan saudara. Malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menekankan bahwa orang yang ditolong oleh Tuhan, orang yang disembuhkan oleh Tuhan, itu tidak boleh nganggur. Ya. Jadi orang yang ditolong oleh Tuhan, orang yang disembuhkan oleh Tuhan, ya, apa yang menjadi peringatannya? Kita akan membaca di ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Oh, ternyata 38 tahun sakitnya itu karena dosanya. Ya, maka di situ Yesus datang memberikan pengampunan, ya. Yesus datang memberikan pengampunan, Yesus datang memberikan pemulihan, Yesus datang memberikan kesembuhan. Ya. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saudaraku, kalau sudah pernah ditolong Tuhan, ya, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi, supaya dampak terburuk tidak bertambah-tambah. Ya, seperti halnya ketika satu roh jahat diusir, dia akan membawa teman-temannya untuk datang karena hubungannya dengan Tuhan tidak dijaga. Nah, di sini dikatakan juga jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Jadi jangan senang memelihara penyakit. Ya. Caranya jangan berbuat dosa lagi. Nasihat Tuhan Yesus. Nah, ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, orang yang disembuhkan itu kembali bercerita bahwa Yesuslah yang menyembuhkan aku, Yesuslah yang mengampuni dosaku, Yesuslah yang menolong aku, Yesuslah, dialah sang tabib yang ajaib, Yesuslah penyembuh itu. Nah, dia berkeliling memberitahu kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu yang menyembuhkan dia. Nah, saudaraku, jika saudara hari ini ditolong oleh Tuhan, jika saudara hari ini disembuhkan oleh Tuhan, apakah saudara juga akan melakukan hal yang sama seperti orang yang ada dalam cerita di Alkitab ini? Bahwa saudara akan menceritakan bahwa Yesuslah penolong saudara, Yesuslah penyembuh saudara, Yesuslah seorang yang menjadi tabib bagi hidup saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi kesakitan saudara, kesusahan saudara, saya percaya bahwa Yesuslah penyembuh itu, Yesuslah penolong itu. Dan Ia akan datang kepada hidup saudara untuk bertindak menolong hidup saudara. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang tadi, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau menikmati kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati jamahan-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Ya, tangan-Mu yang perkasa. Ya, tangan-Mu yang menyembuhkan. Kuasa-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Malam hari ini, saat ini, terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti halnya Engkau telah melakukan kepada orang yang sakit selama 38 tahun itu. Maukah Engkau sembuh? Kami bersedia menikmati berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti doa live malam hari ini, maupun yang sedang menonton di channel YouTube KBS Purwokerto. Kami sepakat meminta belas kasihan Tuhan untuk menjamah saudara yang bersungguh-sungguh mau ditolong oleh Tuhan. Ya. Untuk Ibu Yuli Nurhayati, untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran, untuk Pak Musi yang ada di Solo, untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto, juga untuk Bu Titi yang ada di Purwokerto, Bu Titi yang ada di Mipiran. Juga saudara-saudara yang lain yang pada hari ini, saat ini sedang mengikuti ya doa bersama ini. Kiranya apa yang menjadi pergumulan saudara, percayalah dalam hati saudara bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja untuk saudara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Ya. Berdoa juga untuk Bapak Yakub, ya,
Papibel. Juga untuk Bapak Trian Setiawan, juga untuk Ibu Andansari di Sokaraja, yang ada di Sokaraja. Juga berdoa juga untuk Ibu Anggra ini yang ada di Solo, ya. Dan siapapun yang sudah bergabung, saya percaya berkat kemurahan Tuhan itu sedang mengalir, diperintahkan untuk mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang sedang lemah tubuh, saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang meriang, ya, kurang enak badan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam berkat nama Yesus. Allah Jehovah Jireh, Allah sang penyedia itu, ya, Allah yang menyediakan segala sesuatunya untuk kebaikan saudara. Allah Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh itu, tabib yang ajaib itu, datang menjamah hidup saudara, memulihkan hidup saudara, menjamah dan menyembuhkan sakit dan kesusahan saudara. Siapapun saudara hari ini, diberkatilah saudara yang sedang bergumul, diberikan jalan keluar, diberikan pertolongan Tuhan. Siapapun saudara malam hari ini, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan memberkati jerih lelah saudara. Apa yang sudah menjadi pekerjaan saudara, apa yang menjadi usaha saudara, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Berkat yang tidak lazim itu pun Tuhan sanggup adakan dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Amin. Jadilah orang yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Amen. Dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hidup saudara, tak pernah terlambat sedetik pun. Shalom, jumpa kembali di jam dan hari yang sama di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga untuk Ciayun. Selamat malam Ciayun. Tuhan Yesus memberkati Ciayun. Berkat kemurahan terjadi, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita untuk Ciayun. Amin. Ya, diberkati pekerjaan-pekerjaan dan tetap bersukacita, tetap semangat karena Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Shalom untuk Ciayun. The Bluetooth music. Selamat malam. Shalom.